Suatu di tempat di pertemuan. Mohon izin Bapak Ibu, tadi anaknya, sekarang bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an, syahrul qiyam, syahrul siyam wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-6 atau siang yang ke-5, kembali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala umur kita disampaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan siang kita selama 5 hari semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin jamaah, tidak ada yang menggembirakan kita yang siang Ramadan. Harapan kita yang utama di siang Ramadan, diampuni segala dosa dan salah kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang siang Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita berkaitan tentang orang yang dermawan, orang yang banyak fikih dan orang yang banyak nyumbang. Kadang-kadang orang banyak fikih tapi gak banyak nyumbang, tapi banyak ngecek. Mudah-mudahan jangan orang banyak fikih tapi banyak nyumbang. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi mengutamakan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, ayyu sadaqata fi afdal. Kata Nabi, tahukah kalian sedekah yang paling afdal? Rasul mengatakan qala sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain baginda Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, qala safiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Kata Nabi, orang dermawan itu yang dekat dengan Allah, orang dermawan dekat dengan manusia, orang dermawan dekat dengan surga, dan orang yang dermawan itu jauh dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran hadirin jamaah, kita berlomba-lomba senantiasa menunggu Ramadan. Tapi yang kasihan adalah orang miskin, Pak. Ada kawan saya diminta sumbangan, nanti sabar lah kalian tunggu Ramadan. Dia lakuin berrojak, Pak, nunggu Ramadan pula. Kenapa? Bulan Ramadan bulan afdol. Bagaimana bulan di mana orang yang beribadah, berinfak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini orang yang sedekah, yang pertama orang bersedekah itu mereka dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Hadirin jamaah, orang yang sedekah itu, orang itu selalu bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Membantu orang dia, melapangkan kehidupan orang bersunnah orang lain, maka Allah menyumbangkan bahagia. Bahkan dalam ilmu kedokteran, ketika orang banyak menyumbang, banyak membahagiakan orang lain, itu turun zat namanya hormon endorfin. Hormon ini keluar ketika orang sedang bahagia. Dan sedekah yang paling sedikit, yang paling kecil adalah senyuman. Sedekah yang paling kecil kalau nggak punya harta, nggak punya infak, nggak punya emas, dengan senyum. Baginda Nabi dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kata Nabi, sedekah itu adalah salah satu yang memberikan senyuman kepada saudaranya. Luar biasa hadir. Dulu pernah ketika masih jual di pasar Pelopa yang luar biasa. Bagaimana pengaruh senyuman ketika jualan. Pagi-pagi jam 6 saya buka kedai, luar biasa. 10 orang lewat senyum saya. Kalau dia orang Jawa itu sehat yuk, monggo sehat yuk, senang ya. Kalau dia orang Minang, udah bagaimana kabarnya nasihat, senyum Pak, 10 orang. 10 orang senyum, saya sapa, saya tegur, saya doakan. Amru, 10 semuanya nggak ada yang beli. Ternyata
Nabi plus Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mohon izin Bapak Ibu, sedekah yang paling kecil kata baginda Nabi ketika kita memberikan senyuman kepada saudara kita. Dan hari ini saya juga agak sedikit iri ya dengan Pak Polisi, Pak Disub, Pak Satpol PP. Paling banyak senyum Pak. Ketika pasar ini jauh luar biasa, jumpa orang bilang senyum, paling baik jasanya. Mudah-mudahan senyuman sesuai dengan hati amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian orang yang sedekah itu hadirin jamaah senantiasa dicegah dari musibah. Kata Nabi dalam hadis Al-Karmizi mengatakan, sesungguhnya sedekah itu meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak kematian yang buruk. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya hampir 2 bulan gak ceramah Bapak. Off karena sakit. Baru semalam Sabtu saya mulai ceramah, memberanikan diri. Nah, ternyata hari ini orang itu bisa sehat dan jauh dari kematian pesan badannya ketika dia melampaukan hati orang yang sedekah. Coba sedekah bantu orang, senyum orang, permudah urusan orang, maka Allah memberikan sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Maka kata baginda Nabi, sedekah itu bisa meredamkan kemurkaan Allah dan juga menolak kematian yang buruk. Maka hadirin jamaah, sering kita berdoa husnul khotimah, meninggal yang baik. Maka salah satu caranya bagaimana meninggal dengan cara husnul khotimah, perbanyaklah sedekah terutama di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana ketika bicara masalah sedekah? Sedekah itu silaturahim hadirin jamaah. Mendatangi saudara kita, melapangkan kebutuhannya, senyum itu adalah saling bersilaturahim. Orang yang bersilaturahim dengan sedekah, kata baginda Nabi luar biasa. Ada 2 keutamaan. Kata Nabi, man ahabba ayyusatulahu fi rizqihi wa in asalahu fi asali falyasir rahimah. Barang siapa seorang hamba ingin dilapangkan rezekinya, sekali dilapangkan rezekinya dan disehatkan badannya, panjang umurnya, falyasir rahimah. Dalam dia banyak bersilaturahim, terutama dengan saudara-saudara. Hadirin jamaah, orang saudara tidak pernah miskin Bapak Ibu, maka semakin kaya. Di akhir ceramahnya saya mencoba berkisah sebentar di zaman Nabi. Suatu ketika Nabi sedang kumpul dengan sahabat, lalu Rasul ngomong seperti itu, "Hai sahabat semua, sebentar lagi ada sahabatku yang masuk surga secara merangkak." Bapak Ibu, Rasul mengatakan ada sahabat utamaku, mereka masuk surga secara merangkak. Semua terdiam, Pak, siapa sahabat ini? Masuk surga dia, tapi secara merangkak. Kalau saya pribadi, merangkak dia, merangkak dia, yang itu masuk surga. Ternyata sahabat ini siapa hadirin jamaah? Ternyata sahabat ini bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Dia mendengar langsung dari kawannya, Abdurrahman, tadi malam Rasulullah cerita, engkau masuk surga tapi merangkak. Ya Allah hadirin, Abdurrahman menang dari air mata. Kenapa dia menang? Dia kaya luar biasa hadirin. Sampai dia meninggal dunia, hartanya menurut sejarah itu sampai 6,5 triliun hartanya ketika meninggal dunia. Betapa sedih Abdurrahman bin Auf ketika orang kaya raya dia, tapi ketika meninggal dia masuk surga, yang lainnya berlari kencang berjalan, dia sendiri merangkak masuk surga. Lalu dia bertekad, ya Allah, ya Rasul, aku bertekad menjadi orang miskin. Dia bertekad untuk menjadi orang miskin, Pak. Ini kisah nyata. Orang kaya jadi orang miskin. Ada yang mau? Orang itu nggak, pasti nggak ada mau ya. Ini orang kaya raya, Pak, bertekad menjadi kenapa? Nggak mau dia masuk surga secara merangkak. Bagaimana cara miskin? Dalam surah perang Tabuk, ternyata hadirin jamaah, panen di kota Madinah luar biasa. Semua pohon-pohon rumah subur dengan begitu besarnya, panen semua. Tapi apa yang terjadi? Karena para sahabat semua pergi perang Tabuk, tidak ada yang memanen, Pak. Akhirnya apa? Busuk di pohonnya, Pak. Kurma-kurma berton-ton busuk semua. Kenapa? Para sahabat sedang pergi perang Tabuk, sedang panen, Pak. Pas pulang dari perang Tabuk, ternyata kurma itu busuk semua, Pak. Busuk sadonya, Pak. Semua busuk, Pak. Lalu datang Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena dia kaum miskin, Pak. Dia ambil harta semua, miliar diambil semua hartanya, dibelikan dengan harga yang mahal. Kurma-kurma yang busuk dibeli dengan harga kurma yang biasa. Mohon izin Bapak, ini bisa sejarah. Kurma yang busuk pertama dibeli borong sama Abdurrahman, dibeli semuanya, dibeli dengan harga kurma biasa, Pak. Dia berharap apa? Jatuh miskin dia, Pak. Abdurrahman berdoa, ya Allah, aku mau jatuh. Akhirnya miskin dia, Bu. Hartanya nggak ada lagi, apa?
diberikan untuk kurma busuk. Miskin yang miskin harta semua diberikan ke kurma busuk. Coba ibu gila nggak beli kurma busuk? Mana mau deh? Walaupun udah punya toko, mau jadi kurma busuk ada bilang di bayang. Busuk rugi langsung, rugi besar, bangkrut, kayak ini. Tapi hadirin jamaah, beberapa hari kemudian, ini kisah nyata, datang utusan dari Yaman. Negeri Yaman, hadirin jamaah, negeri Yaman. Ternyata sudah tertimpa malapetaka besar. Terjadi penyakit menular yang luar biasa melanda negeri Yaman. Lalu Raja Yaman mengutus sahabatnya pergi ke kota Madinah. Kenapa? Ternyata kata tabibnya, kata dokter waktu itu, obat penyakit ini bisa sembuh. Obatnya apa? Kurma busuk, Masya Allah. Dia dengar di Madinah ada kurmanya Abdurrahman busuk. Akhirnya datang utusan dari Raja Yaman ke Madinah, diborong semua kurma busuk berton-ton, Bu. Diborong semua. Berapa harganya? 10 kali lipat dari harga beli. Bu, untung atau rugi? Ibu saya tanya ibu ini pandai menghitung. Untung atau rugi, Bu? Ibu ini pandai menghitung tapi susah membagi. Ya betul, Bu. Dibeli semua, Bu. Bertonton luar biasa, bermiliar-miliar, untungnya luar biasa. 10 kali lipat dari zaman diborong oleh Abdurrahman bin nggak jadi miskin, Bu. Akan tambah kaya Abdurrahman bin, tambah kaya, Bu. Tapi setelah ini mau izin, Bu, jangan yang gila, Bu ya. Habis ini besok pergi ke pasar Pulau Payung, diborong semua jeruk-jeruk busuk. Saya nggak pandai, Bu ya. Jangan diborong lagi jeruk-jeruk busuk ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah orang yang bersedekah tidak pernah menjadi miskin. Secara lahiriah dia batinnya tenang luar biasa. Apalagi bersedekah dengan senyuman. Makanya hari ini hadir di bulan puasa luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu, bulan perbanyak senyum sama pasangan, Pak. Ya Pak ya. Kalau dia masak rasa senyum aja, Pak. Ya Allah Ibu, masaknya luar biasa. Kenapa? Hebat luar biasa. Kenapa? Belum pernah ada masak seperti ini. Walaupun itu kasih, jangan disambut, Bu. Luar biasa. Kemudian apa? Kalau istri marah, Pak, marah dengan karena banyak masalah muncul sebenarnya solusinya satu hanya dengan senyum dan prasangka baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah tentang sedekah ini bisa menginspirasi kita bahwa sedekah adalah hal yang utama di bulan Ramadan dan kita senantiasa melapangkan hati kita, rezeki kita ambil sedikit kita bagi kepada yang membutuhkan dan insya Allah Ramadan di Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Al-haqqu min rabbikum. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.